Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi fabel. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Hidayatullah Mazuki. Yuk, kita langsung bahas aja apa sih fabel itu. Check this out. Setiap orang pasti sudah pernah membaca fabel atau mendengar pengertian fabel. Masa kecil kita pasti sangat berwarna dengan adanya cerita fabel yang kita baca atau kita dengar. Fabel merupakan salah satu bentuk sastra rakyat yang bertahan lama dan tersebar secara lisan maupun secara tulisan. Fabel termasuk di dalam jenis dongeng dan ditemukan tidak hanya di Indonesia saja, tetapi sudah menjadi berbagai literatur hampir di setiap negara dengan cerita sesuai dengan asalnya masing-masing. Fabel berasal dari bahasa Latin, fabula, yang aslinya memiliki arti sama dengan mitos di dalam bahasa Yunani. Fabel merupakan bentuk narasi yang menampilkan hewan yang berperilaku dan berbicara seperti seorang manusia. Di dalam pengertian fabel, kadang juga menyelipkan karakter minoritas berupa manusia atau tumbuhan. Selain menceritakan tentang hewan, fabel biasanya memuat pelajaran moral dan sering dirumuskan di bagian akhir. Nilai pelajaran moral yang dimuat biasanya menggambarkan sifat-sifat jelek manusia melalui simbol-simbol binatang dengan tujuan agar pembaca menghindari sifat buruk tersebut. Tak hanya penggambaran sifat buruk, pengertian fabel juga biasanya diperankan oleh tokoh binatang yang bersifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat, serta senang melakukan perbuatan terpuji. Akhirnya, fabel ini tidak hanya ditujukan untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang dan berisi mengenai pendidikan moral dan budi pekerti. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa fabel adalah sebuah cerita fiksi yang berupa dongeng dan menceritakan atau menggambarkan mengenai budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Di dalam fabel, tokoh utamanya adalah hewan yang jinak dan hewan yang liar. Melalui fabel, penulis berharap dapat memengaruhi pembaca agar mencontoh hal-hal yang baik. Kalian tahu mengapa fabel menggunakan tokoh binatang dalam ceritanya? Ternyata hal ini bukan tanpa alasan. Binatang di dalam pengertian fabel dianggap mampu mewakili karakter yang dimiliki manusia, sehingga binatang di dalam fabel diceritakan mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatang aslinya. Setelah mengetahui pengertian dari fabel, kini kita juga akan mengenal apa sih ciri-ciri dari fabel. Ya, kita simak ya videonya. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, cerita fabel termasuk di dalam cerita fiksi atau bukan merupakan kisah nyata. Yang kedua, tokoh-tokoh yang digambarkan adalah para binatang. Yang ketiga, watak tokoh pada binatang digambarkan seperti manusia. Jadi ada yang baik, rajin, suka membantu, tetapi ada juga yang buruk, misalnya suka berbohong, sering mencuri, dan lain sebagainya. 4. Tokoh para binatang digambarkan bisa berbicara sama seperti manusia pada umumnya. Yang kelima, fabel biasanya menggunakan latar tokoh seperti alam, baik hutan, sungai, sawah, dan lain sebagainya. 6. Cerita dari fabel biasanya memiliki alur rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya kejadian sebab dan akibat yang dirangkai menjadi rangkaian sebab akibat dari awal hingga akhir cerita. Yang ketujuh, di dalam fabel, cerita fabel mengandung amanat atau moral cerita yang bisa dipetik oleh pembaca. Yang kedelapan, ciri bahasa pada fabel biasanya menggunakan kalimat naratif, yakni berupa kalimat langsung dan menggunakan bahasa percakapan. Tadi kita sudah mengenal dan memahami ciri-ciri dari fabel. Nah, berikutnya kita akan memahami tentang struktur fabel. Sama halnya seperti jenis cerita yang lainnya. Di dalam fabel,
juga terdapat struktur fabel yang membangun cerita tersebut menjadi sebuah cerita fabel. Nah, yang pertama ada judul. Struktur di dalam pengertian fabel yang pertama adalah judul. Judul merupakan kepala karangan yang memiliki fungsi untuk mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Yang kedua ada orientasi. Struktur di dalam fabel yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan kalimat yang ada di awal cerita dan memiliki fungsi untuk mengenalkan waktu, tempat, tokoh, dan karakternya. Yang ketiga ada komplikasi. Di dalam fabel terdapat komplikasi. Komplikasi merupakan bagian di mana dimunculkannya sebuah masalah atau konflik pada cerita fabel yang dibuat. Yang keempat ada klimaks. Fabel juga memiliki klimaks sama seperti cerita lainnya. Klimaks merupakan puncak terjadinya suatu konflik. Nah, yang kelima ada resolusi. Di dalam fabel juga terdapat resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik yang terdapat pada cerita fabel tersebut. Dan yang terakhir ada koda. Koda di dalam fabel merupakan pesan moral yang disampaikan pengarang dan penyelesaian masalah yang bisa diambil nilai moral dan pesannya oleh pembaca atau pendengar seperti itu. Selain memiliki struktur, fabel juga dibedakan melalui bagaimana unsur intrinsik yang dibangun fabel tersebut. Berikut adalah unsur intrinsik yang membangun fabel. Yang pertama ada tema. Tema di dalam fabel merupakan gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Yang kedua ada tokoh. Di dalam fabel terdapat tokoh yang diceritakan. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat di dalam sebuah cerita. Berbeda dengan cerita atau dongeng lainnya, fabel memiliki tokoh, yakni binatang yang hadir sebagai personifikasi dari manusia. Binatang di cerita fabel dikisahkan seperti manusia pada umumnya. Mereka bisa berbicara, bertingkah, bersifat, dan berperilaku seperti manusia pada umumnya. Para binatang di dalam fabel tersebut juga memiliki masalah yang harus ia pecahkan. Yang ketiga ada alur atau plot. Fabel juga memiliki alur atau plot yang berisi urutan kejadian yang terjadi. Namun, setiap kejadian yang terjadi dihubungkan secara sebab akibat dan peristiwa yang biasanya disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa baru yang lain. Jadi, alur dalam ceritanya ini saling berkaitan. Yang keempat, latar. Fabel juga memiliki latar dalam ceritanya. Latar atau setting di dalam fabel dan cerita lainnya menjadi landasan penumpu sebuah cerita. Latar yang terdapat di cerita biasanya berisi pengertian tempat, di mana tempat kejadian berlangsung, hubungan dengan waktu, dan lingkungan sosial di sekitar peristiwa di dalam cerita fabel yang terjadi. Yang kelima ada sudut pandang. Di dalam pengertian fabel juga terdapat sudut pandang yang digambarkan penulis untuk menentukan arah pandang seorang penulis atau pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita, sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. Yang keenam ada gaya dan nada. Fabel juga memiliki gaya dan nada dalam menyampaikan atau menulis cerita tersebut. Gaya dan nada biasanya meliputi penggunaan diksi atau pilihan kata, imajinasi atau citraan, sintaksis atau pilihan pola kalimat, dan nada biasanya berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan perbedaan sikap. Yang ketujuh ada amanat. Amanat di dalam cerita fabel merupakan pesan yang terkandung di dalam ceritanya, dan penulis atau pengarang berusaha menyampaikan isi dan pesan yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir ada tujuan komunikasi fabel. Di dalam fabel dan cerita fabel, di dalam fabel terdapat tujuan komunikasi yang disampaikan dan bertujuan untuk menginspirasi, menghibur, dan mendidik. Di
Di dalam fabel terdapat dua jenis fabel yang berbeda. Perbedaan jenis fabel tersebut dibedakan berdasarkan waktu munculnya. Yang pertama ada fabel klasik. Fabel klasik merupakan fabel yang ceritanya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis kapan waktu munculnya cerita fabel tersebut. Sejak dulu, fabel tersebut dikenal karena diwariskan secara turun-temurun melalui sarana lisan. Nah, adapun ciri dari fabel klasik diantaranya, yang pertama, cerita fabel klasik biasanya sangat pendek. Tema yang diangkat di dalam fabel klasik sangat sederhana, dan fabel klasik biasanya syarat dengan pesan moral atau petuah yang ditujukan kepada masyarakat atau pembacanya. Nah, yang terakhir, tokoh binatang di dalam fabel tetap memiliki sifat hewani. Nah, ini nih contoh fabel klasik. Di antaranya cerita fabel Kancil dan Buaya, Gagak dan Elang, Kalkun dan Elang, Semut dan Belalang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fabel modern. Berbeda dengan fabel klasik, fabel modern ini merupakan cerita fabel yang muncul dalam waktu yang relatif belum terlalu lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai suatu ekspresi dalam karya sastra. Fabel modern saat ini banyak dibuat berdasarkan bagaimana keadaan yang saat ini terjadi. Jika dilihat dari jumlahnya, jumlah fabel modern saat ini lebih banyak daripada fabel klasik. Tokoh yang diceritakan di dalam fabel modern juga lebih beragam, mulai dari berbagai jenis binatang seperti ular, burung, singa, ikan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan fabel klasik, fabel modern memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, cerita fabel modern bisa panjang atau pendek. Yang kedua, karakter setiap tokoh dalam fabel modern dibuat unik. Yang ketiga, fabel modern terkadang berupa epos atau saga dan menggunakan prosa yang mengisahkan tentang pahlawan. Yang keempat, tema ceritanya cenderung lebih rumit dibandingkan fabel klasik. Kaidah kebahasaan yang digunakan pada fabel berbeda dengan cerita lainnya. Nah, ini beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita fabel. Yang pertama, kata kerja. Salah satu kaidah kebahasaan di dalam cerita fabel adalah adanya kata kerja. Kata kerja di dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, kata kerja aktif transitif, dan yang kedua ada kata kerja aktif intransitif. Apa sih kedua hal tersebut? Nah, kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimatnya. Misalnya kata memegang dan kata mengangkat. Sementara kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimatnya. Misalnya kata diam. Ciri kebahasan yang kedua dari cerita fabel adalah penggunaan kata sandang si dan sang. Pada cerita fabel sering digunakan pemilihan kata sandang si dan sang. Nah, saya akan contohkan kedua penggunaan kata sandang si dan sang berikut. Yang pertama, sang semut berkeliling taman sembari menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Yang kedua, penggunaan kata si. Si kancil terkejut karena tahu perbuatannya mencerut timun diketahui oleh Patani. Nah, kaidah penulisan si dan sang ini ditulis terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang juga ditulis menggunakan huruf kecil kecuali di awal kalimat. Yang ketiga, penggunaan kata keterangan waktu dan tempat. Teks di cerita fabel menggunakan kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat untuk menghidupkan suasana. Untuk keterangan tempat biasanya digunakan di kata depan di, dan keterangan waktu biasanya digunakan sebagai kata depan pada atau kata yang menunjukkan informasi waktu. Yang keempat, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Di dalam fabel juga terdapat kaidah kebahasaan, yakni penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama dan biasanya digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra kalimat.
Sedangkan kata akhirnya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi di dalam paragraf atau teks. Di era digitalisasi ini, kita bisa dengan mudah mencari berbagai referensi cerita fabel, bisa melalui buku pembelajaran, internet, atau media lainnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi sahabat cerdas semua untuk tidak meningkatkan kemampuan literasinya, agar sahabat cerdas semakin memahami materi fabel ini. Sampai bertemu pada video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.